matanya orang awak disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana TV Sumatera Barat kasadonyo. Sanang mana Abu Kini Oscar hadir menemani Dusana kasadonyo di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampeknya Dunsana. Dan tentunya Dunsana Ambo selalu menanyakan bagaimana kabar-kabar Dunsana yang di rumah. Dan mudah-mudahan Ambo selalu mendoakan untuk dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentu di podcast sampai mau kini kita sudah menghadirkan seorang bintang tamu. Jadi bintang tamu kau sudah lama menjadi makeup artist semenjak dia masih kuliah. Jadi sibuk-sibuk kuliah sambil part time untuk menjadi seorang makeup artist. Nah, langsung saja kita perkenalkan ikutnya di sana Kak Nadira. Selamat siang. Ya, selamat Nadira. siang, Bang. Ini udah makeup sendiri atau makeup dari sini nih? Ini kebetulan kita makeup sendiri dari rumah. Collab dong sama di sini. Iya, ada Collab sama di sini ya. Gimana makeup di sini, bagus gak? Bagus banget. Ayo loh. jujur. Bagus sih. enggak. Ya, alhamdulillah bagus, makeup di sini bagus. Wis. Dan Nadira kan makeup artis ya, udah lama dari semenjak kuliah katanya. Iya. Semenjak kuliah, apalagi 2018 berarti itu di semester yang bisa dibilang sibuk-sibuknya. Iya. Masih sempat-sempatnya menjadi makeup artis. Itu gimana ceritanya tuh jadi makeup artis? Itu sebenarnya kan karena kita tuh hobi ngelihat awalnya tuh YouTube ya. YouTube. Kita ngelihat YouTube, terus kita suka ngelihat YouTube itu awalnya karena kita ngelihat dari ada namanya MUA di Padang dulu, namanya Kak Anya Sonia. Oh, Anya Sonia. Iya, Iya, yang jadi- India itu. Iya, dia pakai pakaian India soalnya Iya seninya. benar-benar yang pakai India Yang Bollywood sekarang. dia. Iya, Dia Bollywood banget deh pokoknya. Anya Sonia Iya, tuh Bollywood benar, banget. Bollywood banget. Bollywood banget. Itu Nah. DNA-nya dibuka mungkin Bollywood tulisannya. Iya bener. Nah Oke, lanjut. jadi dari kakak itu kita dapat inspirasi, terus minta lah ke orang tua kan bahwa kita mau nih buat di privatein gitu. Oke. Nah itu dia. Oh, berarti dari sana ngeliat ke Anya Sonia. Iya ngeliat dia. Oh, oke. Akhirnya kamu ikut kelas atau nge-DM ke Anya Sonia ini buat jadi buat private sama dia itu gimana? Nah kebetulan itu waktu itu belum tahu nih kakaknya Sonianya buka private. Oh, Nah jadi oke. kita private sama yang lain dulu gitu. Oh, gitu. Private sama yang lain gitu. Nanti seiring berjalan waktu itu Kak Anya kalau nggak salah itu buka private makeup puasa kalau nggak salah Ramadan, kelas Oh, Ramadan. kelas Ramadan, Kelas oke. Ramadan. Nah itu kita daftar pas Oke. itu. Nah karena kan kita udah ada basicnya dulu nih, kita les private yang basic, terus kita lanjutin sama Kak Anyanya gitu. Oh gitu. Di tahun yang sama. Oh berarti kamu pas gabung sama Kak Anyanya itu pas sudah prepare lah ya itu kan Iya, ya. benar. Udah prepare lah ya. Iya, udah ada basicnya. Udah bisa nyomong dikit dong. Iya. Setidaknya bikin alisnya udah bisa Oh iya udah nih. bisa. Kak Anya lihat Kak Anya. Iya. Hijau atau aja tuh udah jadi tuh. Iya benar. Oh berarti kamu banyak mengikuti kelas juga berarti ya. Iya. Tapi kan kamu kan banyak ikut kelas nih. Itu apakah cara mereka mengajarkan itu metodenya sama semua atau ada beda-bedanya itu? Biasanya apa beda-bedanya? Oh ada bedanya. Ya, apa aja tuh biasanya? Kalau kita yang private dasar itu pertama itu sama Kak Rina itu nggak langsung ke wajah orang. Apa? Ke patung dulu? Enggak, Oh, malah nggak ke ke patung. tangan dulu. Oh, ke tangan dulu? Iya, Oh, tangan. sorry. Jadi kita bikin alisnya itu ngelukisnya di tangan dulu. Oh, di tangan. Ngelukis eyeshadow-nya di tangan. Oke. Nah, nanti baru pakai patung. Oh baru pakai patung? Baru pakai patung. Udah lancar nanti barulah turun nanti ke orangnya langsung kita cari model sendiri gitu. Oh gitu. Berarti dari apanya tuh? Dari tangan ininya berarti? Iya dari Yang tangan ini? ntar kita gambar Aha. itu alis, lalu kita gambar kelopak mata, nanti diajarin gimana cara membaur eyeshadow-nya biar bagus. Nah dari situ nanti baru pindah ke patung gitu. Oh gitu. Karena berarti dari sini dulu berarti ya. Iya, dari Karena tangan dulu. apa ya? Kalau aku jadi kamu ya aku buat matanya dulu, aku buat korneanya dulu di sini. Ribet banget. Iya, iya. Enggak sampai gitu ya. Nggak sampai gitu ya. Cuman garis-garis aja Iya ya. garis-garis gimana cara membentuk alis Oh gitu. gitu. Berarti nggak buat anatomi mata di sini ya? Enggak. Oh, gitu. Enggak. Enggak. Habis waktu nanti orangnya itu. Iya, Oh berarti benar. dari tangan dulu, Iya, terus tangan pindah ke dulu. patung. Pindah ke patung. Pindah ke patung. Ntar Oke. kalau misalnya udah rasanya udah bisa nih ke orang langsung, baru dikasih kita boleh bawa model gitu. Oh. Soalnya kan kalau kita langsung ke orangnya nanti
kan kalau kita belajar kayak ngapus-ngapus terus kan. Iya. Jadi orang nanti kesakitan gitu. Iya iyalah, kamu menyiksa Menyiksa musuh orang. kamu. Tersiksa Iya, dong benar, dia. ya. Makanya itu harus dipersiapin kali dari patung. Ya. Kalau udah lumayan lancar baru pindah ke orang. Gitu. Oh baru pindah ke orang. Itu mungkin kalau keseringan patungnya bisa ngomong sendiri Itu gitu. iya bener. Bener-bener. Aduh, astaga. Aduh. Bener-bener. Itu lagi patungnya. Mbak, udahan mbak. Oh, iya. Berarti itu aku penasaran patungnya itu patung yang seperti apa? Patung styrofoam atau gimana tuh? Patungnya patung yang kayak patung yang teksturnya agak sedikit lunak gitu. Oh, kayak kulit manusia kulit lah. manusia. Kayak kulit manusia Iya. lah intinya. Oh. Ada. Jadi itu kita gambar. Oh di iya, sana. karena kita butuh klarifikasi kan mana tahu patung dari beton. Enggak. Bukan Dari patung beton toko ya. baju juga. Enggak, Enggak mungkin. bukan manekin juga ya. Ada kayak silikon gitu Iya, patungnya kayak kan. silikon gitu, Iya. Jadi di sana kalau dia beli patung untuk make up jangan patung beton dibeli ya. Yang ada silikon. Ada silikonnya. Yang ada silikon. Astaga. Aduh, terus berarti tolak ukurnya itu untuk kita bisa oke, kita berani nih udah bisa untuk bisa coba ke manusia. Iya. Itu tolak ukurnya di apanya tuh? Apa yang dilihatnya itu? Biasanya. Itu biasanya yang kakak yang private-nya itu udah ngasih gitu. Oh ini rasanya udah bisa nih ke manusia gitu. Oh, bisa ke orang Ya udah ya. kasih itulah aba-aba. Besok bawa modelnya ya gitu. Oh gitu. Oh berarti di kelas selanjutnya disuruh bawa model. Iya, besok. besok bawa model sendiri ya gitu. Nah kalau model sendiri kamu milihnya gimana? Apakah kamu mengkampanyekan lewat sosial media atau memang cari sendiri aja gitu? Siapa yang dapat aja? Kebetulan kita cari sendiri. Terus nanti kakaknya kayak ngasih besok modelnya yang alisnya yang bisa dicukur ya gitu atau yang besok, bersedia. Iya, yang bersedia. Oke. Atau besok modelnya cari yang ada jerawatnya ya. Kita mau belajar nih tekniknya gimana kayak gitu. Misalnya kita kalau nggak ada, kakaknya yang nyari. Soalnya kan kakaknya juga banyak tuh stok-stok muse-nya gitu. Stok-stok news lagi katanya. Macam apa stok-stok? Oke, ada stok-stok musenya ada Iya, banyak. Oke. banyak gitu. Gitu. Berarti jadi dari kakaknya yang menyediakan. Oh, oke. Yang paling sulit bagi kamu apa? Bagi yang make upin orang tuh yang seperti apa? Apakah alis yang nggak ada? Apakah berjerawat atau gimana? Yang paling sulit itu punya mata sensitif sih. Mata sensitif. Iya, benar. Contohnya seperti apa tuh? Contohnya dia mau pakai bulu mata nih, tapi nggak bisa karena matanya ada keluar airnya terus, air matanya. Nah itu bikin lama banget itu. Juga nanti eyelinernya bisa bleber karena karena air mata gitu. Oh, sama tuh kayak mamaku gitu juga. Iya. Mamaku kemarin kan pas kami nikahan, jadi mama aku tuh dia mau dipasangin bulu mata dan ibu ini lupa kalau dia punya alergi itu, nggak dikasih tahu ke orang MUA-nya. Iya. MUA-nya panik dong. Iya panik lah. Nanti Panik tiba-tiba dong. iritasi kan Iya. juga. Tiba-tiba mama saya buta gimana dong? Iya. Aduh. Ya Allah, amin amin ya Allah, amin amin jangan ya Allah, amin. Oh berarti yang mata sensitif ya paling Iya, sulitnya. mata sensitif sih. Oh, emang kamu pernah ngalamin nggak gitu? Pernah. Gimana tuh kejadiannya tuh? Itu waktu itu kita mau pakai bulu mata, terus akhirnya kita kayak nyerah gitu kan. Oh nyerah? Kak ini nggak bisa lagi diperbaiki, Kak ini gimana? Ya jadinya harus aturannya kan karena kalau wedding kan apalagi one day wedding, Iya. itu kan harus cepat-cepat ya Betul, kan. betul. Nah itu kakaknya ya udah Kak yang penting ini terpakai dan bulu mata. Astaga. Akhirnya karena awal-awal kali ya, karena kita belum banyak pengalaman. Ya. Terus seiring berjalannya waktu udah tahu tekniknya gimana. Oh. Terus kita lebih santai menghadapinya. Oh, Nah itu gitu. lama-lama tuh bisa. Akhirnya gitu. bisa akhirnya juga. nempel gitu. Juga. Astaga gitu. Berarti itu yang kamu lihat di sana tuh apakah yang salah itu tekniknya atau memang dari reaksi dari yang bersangkutan tuh yang Nah apa? kadang itu mata kita itu sebelum dipasangin bulu mata itu kadang suka ngedip-ngedip sendiri kan, karena ada tipe Aku belum orang tahu yang ya, kayak jadi gitu. jangan tanya ke saya ya. Saya nggak Ya, tahu karena ada soalnya. tipe orang yang kayak gitu yang kayak ngedip-ngedip. Oh, gitu. Ya itu tuh kalau sering ngedip-ngedip juga karena bulu mata itu dan sensitif. Bahkan dia sering ngedip-ngedip. Nah itu bisa bikin air matanya itu cepat keluar. Oh, berlebihan gitu. jadi air Berlebihan matanya. juga. Terus kita juga panik dong sebagai ibu Iya anak. dong gitu, takut dituntut
atau gimana gitu. Kak diam, matanya bisa nggak diam gitu. Saya colok nih. Saya colok nih, nggak mau diam nih gitu kan. Ya Oke. gitu. Oh berarti dengan paksaan secara terpaksa ya. Iya sih. Aduh, dengan paksaan lagi kasih bulu mata. Tapi rata-rata klien kamu semuanya mengerti dengan keadaan itu Iya semua ya. ngerti sih. Ngerti mereka Soalnya ya. kan sekarang juga banyak informasi kan tentang Iya. itu. Kayak MUA yang udah terkenal tuh udah banyak sekarang kan sharing-sharing di Instagram gitu. Kalau yang matanya sensitif nih begini, atau yang misalnya kulitnya sensitif, atau misalnya ada lagi orang yang memang pakai krim dokter misalnya gitu kan. Oh, krim dokter itu buat di matanya itu gimana? Bukan, maksudnya pengaruhnya ke make up itu ada Oh, gitu loh. oke. Maksudnya jangan dipakai dulu nih, kan udah ada Oke. tips-tips Iya, sekarang iya, iya. gitu. Jadi untuk yang sekarang untuk make upin orang sih lebih gampang ya daripada sebelum-sebelumnya Daripada gitu. zaman kamu mulai Iya, dulu. zaman awal-awal. Sekarang udah melek kan Udah orang melek, betul. sama dunia kecantikan Betul, gitu. betul. Apalagi sudah banyak apa namanya skincare. Iya, betul. Berbagai macam make up. Berbagai macam. Aku taunya dulu make up tuh bedak doang. Sekarang Oh, udah iya. banyak lagi. Ada cushion lah, ada inilah itulah. Iya. Macam-macam sekali ya. Oke, ini kita bareng-bareng nonton ya bagaimana visual kamu make upin musuh-musuh kamu, klien-klien kamu dan sebagainya. Nah, berikut visualisasinya untuk kalian di sana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, kira-kira seperti itu tadi ya Dun Sana ya. Proses awal-awal bagaimana memulai make up wajah manusia, bukan patung ya, manusia. Sampai tadi hasilnya tadi ya. Iya. Jadi hasilnya itu step by stepnya apa aja sih? Aku yang ku tahu ya, sepengalaman saya Iya, aja. Menurut keyakinan saya, Iya, jadi iya, ya, iya. menurut keyakinan saya itu ada foundation, Iya, foundation. bedak tabur, terus apa namanya ini mata eyeshadow sama lipstick buat merona. Oh, iya, Shading iya. jangan lupa Oh, shading iya, ya, benar. sama blush. Ya, kalau saya dikasih cuma itu doang. Oh, Kalau iya. perempuan apa nih biasanya nih? Kalau perempuan itu shading tuh ada dua, ada shading dalam itu berarti shadingnya krim gitu. Oh, krim. Nah setelah foundation Aha. itu rata-rata cewek itu blush onnya juga dua loh. Ada blush on Banyak dalam banget sama blush on. blush on luar. Iya benar. Nah jadi setelah foundation Aha. itu dikasih ntar blush on dalam, atau blush onnya tuh teksturnya agak cair dikit gitu. Oke. Atau creamy. Nah Oke. shadingnya juga gitu, shading dalam itu Oke. teksturnya cair juga. Nah setelah itu baru Allahu pakai Akbar. apa namanya bedak tabur, pakai bedak tabur dulu. Oke. Nah setelah di set pakai bedak tabur semua, itu baru pakai bedak padat. Oh, gak usah berat-berat lagi. Iya, kasih bedak padat. Nah itu baru diselesaikan semuanya. Oh, gitu. baru ditambah-tambahin Iya, lagi, baru kayak ditambah shading alis. luar, baru ditambah blush on luar, Oh. pakai alis, eyeshadow dan sebagainya. Nah, gunanya ada luar dan dalam ini apa gitu loh? Oh, gitu. Menurut aku kalau di mata aku ya, Iya. keyakinan saya. Iya. Itu sama aja. Sama aja, benar. Iya kan? Iya, benar. Itu kalau untuk perempuan ini apa nih? Kalau pakai shading dalam Iya. itu dia lebih tegas saja gitu, kayak lebih ada dimensi wajahnya gitu. Nah terus Sebentar, ada dimensi gimana nih? Kok kita masuk ke fisika nih, ada dimensi nih, sebentar. Ada ke fisika 4 dimensi gitu maksudnya? maksudnya wajahnya itu lebih berdimensi, gimana ya cara ngomongnya? Kayak Agak bold gitu aja? Bukan? Iya, lebih kayak bold
Lalu oke. kalau misalnya pakai shading luar aja itu kayak kurang kelihatan gitu. Juga kayak blush on misalnya kan. Kalau Oke. blush on dalam ditambah blush on luar itu kayak blush onnya lebih tahan lama aja sih. Oh, blush on-nya ditahan lama. Iya, Oh, gitu. Nah, jadi aku ini gunanya untuk bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Jadi bapak-bapak bertanya kan, kok istri saya dandan lama sekali gitu kan. Iya, benar, Ternyata benar. Pak itu ada blush on dalam dan blush on luar. Iya, blush on Jadi dalam. mohon dimengerti ya gitu. Biar ada dimensi. Iya benar sih. Astaga. Gitu. Jadi Iya. bapak-bapak tolong dimengerti ya. Jadi istri Anda sudah membuat dimensi-dimensi lain di wajah ya. Tapi itu memang untuk ya bagi lagi untuk kecantikan ya. Iya, Ya, untuk kecantikan ya itu. Untuk mempertegas, ngebuat bold aja Iya, wajahnya bold gitu. wajah. Kalau misalnya nggak pakai itu ya tetap sama atau ada yang kurang gitu kan? Sama aja sih, cuma kan kurang tegas aja sebenarnya. Kalau pakai blush on atau pakai shading dalam luar itu biasanya itu untuk wedding biasanya. Nah, tapi kalau makeup simple, sederhana itu mungkin pakai shading luar aja. Oh, shading luar aja. Iya. Berarti ibaratnya kayak foundation, bedak kabur, blush sudah gitu aja Iya, biasanya. pakai shading luar sedikit lah gitu. Oh, gitu. Oh, enggak. Biar ada wajahnya sedikit tirus lah katanya. Iya, betul sih kasih Efek-efek shading tirus. gitu kan. Iya betul Iya. lagi kasih shading gitu. Nah, jadi bapak-bapak Iya. tolong dimengerti ya para istrinya atau mungkin teman-teman yang punya pacarnya atau gimana kan. Iya, memang selama itu Emang cewek. selama itu gitu loh. Jadi ada 4 dimensi di dalam wajahnya gitu. Iya, iya, iya. Soalnya aku baru tahu ternyata itu ada dimensinya gitu ya biar lebih Iya, tegas soalnya wajahnya. kan kalau misalnya setelah dipakai foundation, kalau nggak dipakai itu kayak telur. Kayak telur? Maksudnya Gimana kayak telur? polos aja wajahnya Oh, polos gitu. aja, Iya, iya. kayak kurang apa ya? Kayak kurang ada seninya lah gitu. Oh, nggak mahal gitu rasanya, bilang aja gitu. Nggak mahal gitu rasanya. Iya, kayak kopong gimana ya? Kopong, astaga. Kopong, wajahnya dibejek-bejek, tong gitu. Ya pokoknya kayak beda gitu. Astaga, macam keramik yang semennya kurang lagi. Keramik semennya kurang tuh kopong lagi gitu. Oh, berarti biar lebih ya seperti bilang tadi kayak intinya balik lagi buat tegasnya Iya, aja. lebih tegas, Biar iya. satu lagi kayak kelihatan mahal gitu. Iya mahal. Saya kan lebih kita mahal. ada tulang pipi ya Nah, kan, iya, tulang rahang. betul. Jadi itu fungsinya biar Oh. ngeliatin ya tulang pipi, tulang rahang. Oke. Itu secara langsung juga memperlihatkan inner beauty di wajahnya. Iya, benar. Wis, buset, asik. Tapi biasanya kamu kan sudah banyak banget nih ketemu sama klien juga, Iya. ngekamin wajah orang tuh juga banyak. Tapi dari semua kalangan itu, baik itu yang anak-anak, orang dewasa, remaja, maupun orang yang udah lansia, mungkin atau ada juga. Itu yang paling sulit itu di kalangan apa? Anak-anak. Anak-anak. Iya. Kenapa anak-anak? Soalnya anak-anak kan susah diatur ya. Oh, kamu pengen kamu KDRT gitu? Pengen Bukan. kamu gitu? Maksudnya anak kalau orang udah besar atau dewasa itu kan bisa kayak Bu matanya lihat ke atas ya, Iya. atau ngeliat ke depan ya, lihat ke Oh, kaca. oke. Oh, bisa diarah-arahin. Iya, bisa dikasih Iya. tahu kan diarahin. Kalau anak-anak itu kan enggak. Sebenarnya itu untuk mapping anak-anak tuh sebenarnya lebih mahal sebenarnya daripada Lebih mahal anak-anak, tapi Iya. uangnya lebih sedikit biasanya. Soalnya kan butuh kesabaran ekstra Betul, kan. betul. Ya anak-anak lebih sulit. Anak-anak, kenapa anak-anak? Apakah mereka baik lagi? Apakah sulit diatur atau apa Iya, lagi selain itu? karena dia susah buat diarahin. Soalnya misalnya kita mau pasang alis gitu kan, ntar dihapusnya. Hah? Kan anak-anak suka Dihapus? kayak gitu. Aduh, udah kayak gitu-gitu. Astaga. Nah, Oh, mamamu sulit. bayar MUA mahal, nak. Gitu. Iya. Oh, dihapusin sama mereka. Iya, ada yang dihapus atau misalnya Astaga. kan lagi centil-centilnya kan, minta kaca dong. Aduh, mirip hantu. Ya gitulah. Oh, Kalau oke. anak-anak. Bilang ke mereka, dia belum siap deh. Iya, belum selesai. Memang. Oh, kamu selalu bilang kayak gitu ya, belum selesai. Iya ya? belum selesai ya Dek, nanti Ah. cantik kok Nanti gitu. cantik kok, Iya. gitu. Oh. Terus ada juga kemarin ini kan karena
adeknya itu kayaknya suka, soalnya dia bilang sama mamanya, makeupnya sama kakak ini aja lah, soalnya sama yang kemarin itu misalnya mamanya bawa kemana Bawa lain gitu gitu, ya, iya. atau kayak mamanya makeupin sendiri misalnya Iya. kan, enggak sama makeup mama nggak bagus, mending sama tante yang kemarin aja, soalnya susah dihapusnya, lebih tahan. Mak kadang berat mak gitu kan. Tapi kamu kalau misalkan untuk anak-anak itu ada bedanya juga dong. Iya, ada memberikan makeup beda-beda. Itu apa aja biasa kamu kasih? Apakah kamu buat dimensi juga di sana wajah anak-anak? Enggak, anak-anak itu Enggak, kan lebih kayak dari segi warna sih kita mainkan Oh, kan. oke. Warnanya lebih colorful gitu kan, warnanya yang terang-terang. Terus tebal apa enggaknya itu agak kita tipisin sedikit lah gitu oke. kalau anak-anak gitu. Oh, jadi nggak tebal-tebal kayak yang orang dewasa. Enggak, ya. Orang dewasa ya, gitu. Ya, alhamdulillah lah terselamatkan wajah anak-anak. Iya. Tapi kalau misalkan ada terkadang juga orang tuanya itu kulit anak itu sensitif biasanya. Oh, iya. Itu gimana tuh biasanya kalau kamu? Kalau kulit anak sensitif itu kan kita juga ada krim buat anak-anak yang kita pakai. Oh, kamu ada juga ternyata. Ada krim buat anak-anaknya. Oke. Nah, itu memang khusus anak-anak. Paling kalau kayak bedak, itu bedak yang ada untuk anak-anak juga. Yang bedak baby lah ya, gitu ya. Oh, enggak bedak baby sih. Oh, bukan bedak baby. Ada. Bukan. Saya pakai bedak baby Nadira, mohon maaf ya. Bedak baby saya pakai. Iya, iya. Ada namanya bedak juga atau kayak dari Teens gitu ada mereknya. Nah, itu nanti kita campur juga. Cuman memang enggak full punya anak-anak juga. Soalnya kan anak-anak ini kadang butuh, kalau buat nari kan coveragenya yang oke gitu kan. Iya. Kalau untuk menari harus yang agak bagus makeupnya. Nah, juga kita campur gitu biasanya. Bukan cuma modal blush on terang doang. Oh, enggak. berarti ya? Enggak ya. Itu bukan kamu banget berarti ya. Kamu. Nah, jadi kalau di sana mikir kok tambah mana blush on terang? Bukan Nadira make upin. Iya. Bukan Nadira make upin. Blush on tebal kayak gitu. Buset macam tebakan anak-anak ini. Oh, iya. Nah, Nadira ini kan kamu kan juga ada wedding juga dong. Iya. Berarti. Nah, aku sempat nonton tuh kemarin, ada yang viral juga. Jadi dia itu di make upin, terus di make upin tas siapanya gitu, tas tantenya, tas siapanya. Terus dia gemes gitu sama pengantinnya. Iya, Ih, iya. pengen cubit-cubit, Iya, iya, cubit-cubit. iya. Alhasil tersenggol lah. Iya, make upnya. tersenggol. Itu kamu sebagai MUA biasanya ngapain biasanya? Aduh, pertama tentu kita harus sabar dulu ya. Sabar. Colok mata ibunya gitu. Untuk menahan dulu kan, nahan emosi dulu Cekek sebenarnya bener, kan. cekek bener. Karena kita udah capek ya kan, Iya. udah capek. Udah bangun jam 2 pagi, Iya benar, astaga. udah berdiri. Soalnya kan makeupnya kan kadang sambil berdiri kita Iya, kan. betul. Jadi pertama mungkin dari ibunya dari tante-tantenya itu kita nasihatin dulu, aduh jangan tante, ini udah cantik-cantik gitu. Tapi kadang ada juga kan orang sekarang ini kan suka lipstiknya yang agak rada-rada nude gitu kan. Nah, iya betul, Nah, betul. itu kadang dari Itu kan mak tante nggak suka. Itu nggak suka Dari loh. mak pucek mana? Nah, itu dia kata-katanya. Tapi yang si Lah, pengantin make up iya. loh, dia kan. Tapi yang kayak si pengantinnya kayak dia memang request gitu loh. Iya. Kita kan sebelum kita make up itu udah pasti kita nanya dulu nih ke pengantinnya mau look yang seperti apa Betul, gitu. betul. Terus warna lipstiknya nanti apa. Nah, pengantinnya minta itu dong. Nah, Iya. itu ntar tante-tantenya masuk ke dalam makwu-makwu. Ya, mau ini ya. Ih, puceknya lain. Nah, tipsnya adalah kita harus kunci pintu. Tuh. Jadi walaupun Iya. udah kedor-kedor di pintu jangan Pokoknya dikasih buka jangan ya. dikasih buka. Pokoknya kita mungkin sebagai MUA itu kayak menjaga profesionalitas juga. Iya. Mungkin kita minta ruangan sendiri yang nggak ada yang lalu lalang nggak buat ganggu juga gitu Iya. kan. Nah, itu mungkin kita bisa ya udah ini nggak boleh diganggu dulu ya. Soalnya lagi proses makeup gitu. Gitu. Jadi mau onang-onang, jadi mohon mengerti lah ya gitu Iya. kan. Anak zaman now makeupnya beda. Beda gitu. Jadi yang anak zaman now tuh iya agak pucet sakit Iya, gitu sakete. ya. Tapi terlihat clean barasia gitu. Benar-benar. Itu ada jadi kan? Iya. Nah, makanya ini enggak mau nih yang warna pink Merah. yang astaga gitu. Tapi kalau misalkan sampai kayak dicolek apa gitu kamu pernah kejadian? Belum pernah Belum sih. pernah kejadian, Iya. ya? Belum pernah Astaga. sih. Nah, kalau kamu kan belum pernah kejadian nih. Kalau misalkan nih kejadian ke kamu, apa yang kamu lakukan? Apa kamu yaudah touch up lagi lah? Ya, atau kita gimana pasti gitu? touch up lagi. Terus berarti ada charge tambahan atau gimana tuh? Enggak sih, enggak mungkin Enggak. itu. Tapi kalau misalnya touch up
kan ada yang one day wedding ya. One day wedding itu kan dia tuh ibaratnya dia tuh ngambilnya 2 paket langsung tuh. Paket akad sama paket resepsi. Nah, itu touch up-nya ya bayar lah. Hitungannya tetap 2 gitu. Ya bayar dong. Tetap 2 gitu. Iya betul lagi. Karena beda ya, touch up makeup akad sama makeup resepsi Iya, beda. beda. Oh, oke. Oke, Nadira, ini kita lanjutkan perbincangan kita ya. Iya. Jadi di sana tetap pesan kopi itu dibuka sampai mata. Motonya Rawa di Siko tampilnya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Kembali lagi di sana bersama kita di podcast sampai mata. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya Dun Sana. Dan Dun Sana pun bisa menyaksikan kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Tinggal cari saya di @tvri Sumbar. Sama bisa Dun Sana tonton melalui TVRI, klik di App Store dan Play Store Dun Sana Kasadonyo. Oke, Nadira sudah ada di Makeup Artist 2015. Iya. Berarti 8 tahun berarti ya. Udah lama berarti ya. Iya, Udah lama berarti ya. Wis, itu udah kemana aja tuh Makeup Artist menjadi MUA? Di masih Sumbar sih kita ya. Oh, Sumbar. Selain Padang itu kita juga makeup di pesisir, di Lubuk Ayung atau Pariaman gitu. Oh, berarti masih Sumbar dan sekitarnya Iya, aja berarti ya? iya, Gitu. Sumbar dan sekitarnya. Oke. Tapi biasanya kalau di luar kota Padang berarti ada charge tambahannya juga dong? Ada itu transportnya. Kalau misalnya dia memang 2 hari, kayak berbeda hari itu pasti sudah ada pakai biaya penginapan juga gitu. Oh, gitu. Nah, ngomongin soal makeup tadi, ya makeup resepsi sama makeup akad, kan banyak orang bilang kan itu berbeda. Iya. Yang membedakan itu apa? Karena di mata laki-laki seperti saya, Sama aja. Iya, benar. Bedanya apa biasanya itu? Bedanya itu cuma lebih ke boldnya doang. Boldnya. Kalau akad nikah itu kayak lebih soft. Kalau resepsi itu pakai agak lebih bold aja dikit gitu. Soalnya kan menyesuaikan sama suntiang Minang kita gitu. Oh, oke. Dengan warna suntiang berarti disesuaikan warnanya. Disesuaikan karakter makeupnya tuh disesuaikan sama suntingnya itu gitu. Gitu. Berarti kalau misalkan warna suntingnya abu-abu misalkan gitu. Bukan maksudnya warnanya itu. Oh, bukan. Maksudnya kalau misalnya akad nikah itu rata-rata lebih soft. Misalnya agak warna-warnanya soft. Kalau pas resepsi itu mungkin lipstiknya lebih ke bold atau eyeshadownya lebih ke bold gitu, agak lebih nonjol lah. Dan warna lipstiknya mungkin marun atau merah gitu. Ya, itu aja sih bedanya. Biar lebih tegas aja. Biar nampak lekuk-lekuk wajahnya. Iya, ya. benar. Oh, oke. Kenapa harus dibedakan? Harus ada soft, ada yang bold gitu untuk di akad sama resepsi biasanya? Kadang itu tergantung dari klien juga sih. Kadang ada klien yang katanya Kak maunya soft aja deh walaupun pakai suntiang katanya gitu. Cuman kan kayak sejauh ini kita lihat itu kalau orang pakai sunting Minang itu rata-rata makeupnya agak bold dikit lah biar cakep gitu. Oh iya betul. Iya. Biar lebih kayak mahal gitu. Gitu kesannya gitu. Oke. Nah, karena kan aku melihat kayak para pengantin ya, apalagi yang perempuan ya. Iya. Ya, nggak mungkin laki-laki dong. Iya, benar. Yang perempuan pengantin macam-macam juga makeupnya. Iya. Aku ngeliatnya kayak iya sama aja ternyata. Iya, sama. Kalau di mata aku sama gitu. Kalau di mata aku sama, tapi kalau di mata perempuan mungkin ada bedanya. Ada bedanya. Mungkin kayak lebih glitter di matanya gitu. Kayak shimmering splendid gitu ya. Shimmering splendid gitu. Iya benar. Tapi biasanya sejauh ini kamu ada kesulitan nggak sih mengapin klien-klien kamu ini kesulitannya? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada, udah sombong. Yes. Udah sombong. Mentang-mentang udah 8 tahun. Iya, juga artis. sombong dikit kan. Udah sombong. Iya. Tapi perjalanan kamu sebagai makeup artist itu sebelum berani nih untuk buka jasa sendiri itu seperti apa sih? Apakah ada ikut sama orang dulu jadi asisten atau gimana dulu itu? Oh, itu pertama kali kita ada yang teman sih waktu itu dia mau wisuda, terus pertama kali dia booking untuk pertama kalinya dia jadi klien kita. Terus karena ada pertama jadi kita semangat nih kan belum ada beli prepare buat peralatan yang lebih gitu kan. Kita cuma beli buat latihan sebelumnya. Oh, latihan. Jadi masih prototipe lah ya. Iya, pokoknya yang biasa aja gitu. Nah, karena ada ini terus kita ngomong sama orang tua nih modalin dong gitu.
Minjeminnya nggak ke bank ya. Iya. Bantu modal Pokoknya, dong gitu iya, kan ya. ini ada teman, oh ya udah dengan semangat juga gitu, ada dukungan dari orang tua juga kan. Nah itu kita belilah awalnya. Nah dari sana terus yang temennya ngomong lagi ke teman yang lain ibu kayak temen gitu. aja. Iya. Nah itu sih awalnya pertama kali gitu. Terus setelah dari itu kan akhirnya memberanikan diri untuk apa? Apakah langsung berani buka sendiri atau masih agak ragu nih buka sendiri gitu? Atau masih Ya. ikut orang dulu di mana? Kita berani-berani aja Berani-berani sih. aja. Iya, karena kalau untuk memulai sesuatu itu harus kita berani dulu ya untuk terjun gitu. Iya betul. Iya. Berarti setelah dari klien pertama kamu, teman kamu itu, Iya. langsung kamu gas nih, berarti? Iya, benar. Padahal kan waktu klien pertama itu wisuda kan. Wisuda, tapi iya, langsung betul. kita gas ya mau wedding boleh. Benar. Tapi yang wedding pertama juga teman. Oh, wedding pertama juga teman. kampus kebetulan. Oh, orang yang sama atau beda? Beda. Oh, beda orang. Oke. Teman kampus itu wedding pertama gitu. Oke, dari sana barulah masuk ke perweddingan yang lain gitu. Oh, oke. Barulah semakin banyak peralatan ya. Iya. Nah, itu kira-kira isi kan biasanya kan peralatan apa tuh kan ada kayak bentuk koper, ada Iya, kayak bentuk beauty case-nya. ya beauty case ya namanya, iya, beauty case. benar. Kalau kamu udah kayak bentuk koper belum atau gimana? Udah Udah koper. kebetulan. Iya, kebetulan udah. Udah koper. Isinya apa aja sih? Bedak, selain bedak atau apa aja gitu? Ya itu sih bedak. Peralatan make up intinya. make up intinya. Yang paling penting bagi kamu itu jangan sampai nggak ada itu apa? Atau semuanya penting? Semuanya penting. Ya Allah. Soalnya dia kan saling berkaitan gitu loh. Tapi kita sebagai MUA itu ya, kita tuh harus pandai-pandai. Kadang ada yang tinggal misalnya, Nah, ya, kayak kayak gitu. eyeshadow Betul, kadang betul, tinggal. betul. Nah aku sering tuh, eyeshadownya tinggal ini. Nah itu kita harus pandai-pandai. Itu bisa shading, itu bisa kita jadiin eyeshadow dasar dulu. Pokoknya harus pandai-pandai lah kita kan. Terus ntar untuk glitternya kan kita juga ada kayak glitter stick, itu bisa kita tambahin. Pokoknya kayaknya sebagai MUA tuh harus kreatif menurut aku sih gitu. Iya harus pandai-pandai lah gitu. Harus pandai-pandai ya gitu. Berarti kamu menginisiasinya dengan peralatan yang lain berarti? Iya, selagi bisa ya udah pakai aja dulu gitu. Iya, ya, betul juga sih ya, betul juga sih. Iya. Ya kali kalau kita jemput pulang ke rumah Iya kan. benar, jauh kan. Jauh iya. ya kan. Kalau beli baru apa lagi? Iya. Gak mungkin subuh-subuh. Iya, subuh-subuh. Toko makeup mana yang buka subuh-subuh gitu kan, jam 2 malam gitu kan. Iya, benar. Patrick mungkin makan Oh, Krabby iya. Patty jam 3 subuh. Astaga. Patrick lagi. Berarti kamu ada lah ya cara-cara kreatif kamu ya untuk Iya. menanggulangi hal Iya, tersebut. benar-benar. Tapi enggak biasanya klien-klien itu? Enggak sih. Enggak. Dengan ini enggak dong. Dengan ini enggak dong berarti. Yang penting dia tuh cantik aja udah gitu. Oh, tapi mereka enggak ada ngeh juga. Berarti sampai sekarang belum ada ngeh berarti? Enggak ada? bakal yang ada nggak. Enggak bakal ada ngeh? Enggak. Berarti sama aja berarti bentukannya? Iya sama. Memang jadi MUA terus kreatif. Astaga. Iya benar. Astaga. Bahkan itu ya maskara itu pernah tinggal tau. Maskara. Terus aku ngakalin itu pakai eyeliner. Pokoknya Kamu eyeliner kan bentar nih. Eyeliner aku tahu gimana bentuknya. Iya. Eyeliner kan cuma bulu seutas Iya, gitu kan. benar. Kalau maskara kan ya Iya, biji semacam benar. kan. Kamu satu-satu kamu catnya gimana? Nah, kita kan ada alat buat itu kan, ada alatnya pokoknya yang buat Jepitin bola mata itu? Iya, jepit bola mata tentunya Iya, iya. iya. Terus ada alat yang memang buat makein eyeliner di bagian bawah kelopak mata ini kan. Aha. Nah, nanti kita naikin kelopak matanya, kita lukis satu-satu. Astaga. Pokoknya harus kreatif lah jadi MUA itu. Astaga. Iya. Tapi kan memakan waktu lama berarti dong jadinya. Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Justru lebih cepat kayak gitu. Iya, pokoknya nggak boleh panik aja Oh, nggak boleh intinya. panik aja intinya, astaga. Ngomong-ngomongin paniknya, Iya. pada saat kan, ya apalagi barang-barang tinggal kan, Iya. namanya kan human error pasti ada dong. Karena itu kan otomatis panik ya segala macam. Iya. Nah itu kamu biasanya harus ngapain untuk menghilangkan paniknya itu biasanya? Kan kita sebelum makeup itu kita udah pasti hidupin musik. Oh musik, Kita hidupin musik. udah kayak operasi ya berarti. Bener-bener kayak orang operasi kita hidupin musik ya udah nanti kita ngomong sama ini tinggal. Aduh, Oh, ya udahlah. tetap tenang. Pakai ada cara lain nih. Aduh, Yang jangan penting- sampai ketahuan klien Iya. gitu. Bener-bener.
Aduh, astaga. Tapi sejauh ini alhamdulillah masih belum ada yang ketahuan sama kliennya. Enggak. Kalau ketahuan pun nggak masalah, yang penting kan dia cantik. Iya, betul lagi. Ya Allah, jangan jual cantiknya. Iya benar. Oke, Nadira, ini kita break sejenak ya. Jadi di sana tetap bersama kita di Podcast Sampai Mata. Mau tanya orang awak di Siko, tampil di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih di sana, tentunya masih bersama kita di Podcast Sampai Mata. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Dan di sana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Tinggal cari saya di @TVRI Sumbar. Sama bisa ditonton melalui TVRI Klik di App Store dan Play Store di sana kasadonya. Oke, Nadira ini tadi kita udah bahas juga ya. Yeah. Tadi soal makeup dan segala macam. Tapi Nadira selain jadi makeup artist, ada kerjaan lain nggak sih fokusnya? Ada, Ah, kebetulan. sebagai apa? Pengajar juga, guru Pengajar. SD. Ih, guru SD. Ibu wali kelas? Iya, wali kelas. Wali kelas, astaga, keren. Iya. Berarti sering dong, berarti makeup di SD tempat Nadira ngajar? Kalau misalnya ada acara nari gitu atau acara pokoknya membutuhkan makeup, Ya? nah itu ya. Oh iya, kamu yang diterjunkan ya? Iya. Tapi ada biayanya juga? Iya, tentulah. Aduh. Mohon maaf ya, saya buka-bukaan ya. Ada lah ya, ada. Ada lah kerjasamanya ya pastinya Ada. ya, gitu. Ngajar di mana? Kok Di betul? SD 23 Ampalu. Mana? Di mana? 23 Ampalu. Oh, di Ampalu. Di Pengambiran. Iya, Pengambiran. Jauh juga dari sini ya? Iya. Di TVRI jauh juga ya Pengambiran ya? Oh, berarti udah berapa lama ngajar kamu berarti Nadira? Kalau di 23 itu dari tahun 2022. Oh, Iya, 2022. kita pindah dulu pertama kali ngajar itu di Jati. Jati di mana? Di SD, tapi sekarang kan udah di itu sih, udah di dropping SD-nya. Jadi dulu ada SD di belakang rumah sakit umum yang di Jati. Oke. Nah itu ada SD, namanya SD 25 Jati Tanah Tinggi namanya. Tapi sekarang udah dropping, udah digabung SD-nya. Oh, udah di merger ya, digabung. Oh, sama SD lain digabung. Iya, digabung. Gitu. Oh, gimana menjadi seorang guru SD dan menjadi seorang MUA gimana rasanya? Kan bertolak belakang tuh. Iya benar. Jadi gue seorang guru SD itu pengalamannya berbeda ya. Pasti dong. Iya, Pasti kayak sebagai guru SD itu memang harus lebih sabar, Lebih sabar. tentunya. Iya. Dan lo harus lebih kreatif. Lebih kreatif. Iya. Lebih kreatif pada yang tadi. Iya benar. Ya, soalnya kita harus gimana ya? Soalnya sebagai guru SD itu konsep pertama adalah menanamkan metode dasar. Metode dasar. Oke. Jadi kita gimana caranya siswa ini lebih paham dengan materi? Ya dengan cara kita harus lebih kreatif gitu. Oh, gitu. Nggak mau Pak Wodo ini dikasih paham ya? Iya. Biasanya kepada orang tua klien nih biasanya kasih paham nih, Iya. gitu kan. Sekarang anak-anak SD lagi Anak kan. SD Ya, berarti juga. secara tidak langsung kamu butuh kesabaran yang sangat super tinggi dong, Iya, apalagi itu benar. anak-anak ya. Iya, benar. Kamu ngajar di kelas berapa? Boleh kelas berapa? Kelas 4 sekarang. Kelas 4 SD Iya. lagi kan. Itu masih peralihan ya. Masih dari peralihan anak-anak. gitu kan. Dari yang semua perbincangan mereka tuh Iya. kayak ambulan lewat, tahu. Bapak aku Benar-benar. punya ini gitu Iya. ya kan. Nyebut-nyebut nama orang tua tuh Iya. bentar. Bapak aku ada ini Iya. gitu ya kan. Oh, berarti itu kan apalagi kan ya biasanya kamu ngatur orang yang orang udah dewasa, Iya. remaja lah paling Iya. rendah bisa kan. Tolong nggak kesini. Kalau anak SD mah tidak bisa. Tidak bisa. Tapi capek gak sih kamu ngajar juga MUA juga gitu? Kan kita tuh ngajar ya capek-capek sih ya. Soalnya kita tuh make up karena kita aktif di ngajar Senin sampai Sabtu. Jadi Ih, kita Senin hanya Sabtu. bisa make up itu subuh. Nah, jadi subuh kalau memang ada yang make up untuk wisuda, Ya. itu pokoknya jam 6 tuh harus selesai gitu make upnya. Soalnya kita mau lanjut nih buat siap-siap berangkat sekolah jam 7 gitu. Iya betul. Iya astaga Nadira, berarti kamu prepare-nya itu dari rumah jam 4 subuh berarti. Kalau Jam 3 tergantung subuh. berapa banyak Iya. orang yang make up. Kalau misalnya orangnya lumayan banyak itu bisa dari jam 2. Buset jam 2 dari jam subuh. 2. Udah kamu nginep aja sama kliennya gimana dong? Nginep sama Iya. klien aja deh. Jam 2 subuh. Udah prepare itu semua. Tapi ya? pernah loh. Oh pernah? Pernah. Jadi gini
ceritanya. Gimana ceritanya nginep di rumah klien? Jadi kebetulan kan kita sebelum ada kendaraan kan kita masih pakai motor hari itu kan. iya. Nah, jadi karena takut begal-begal, Oh, nah oke. itu kita nyari aman lah. Soalnya Iya. kan mulainya waktu itu jam 2 apa setengah 2 gitu. Boleh nggak Kak kita numpang aja nih di rumah Kakak dulu? Oh boleh gitu. Oh itu boleh, Iya, tapi boleh. diskon 100% ya gitu. Iya ya. Diskon 100% Itu gitu. pernah. Pernah gitu juga. Diskon nggak diskon 100% Oh, nggak diskon. sih. Tapi kayak diskon karena kakak bawa temen gitu. Oh, gitu. Kita kurangin di kakaknya gitu. Oh gitu. Oh ada lah ya kerjasamanya ada Iya, juga di situ. Oh ya apalagi kamu kan dari daerah Cengkeh ya katanya. Iya. Cengkeh, apalagi di di bypass itu ya Iya. kita berharap benar tidak ada, tapi ya menjaga aja Menjaga, kita supaya nggak takut terjadi ya. Oh, kira nginep tuh di rumah klien. Iya itu. Berapa lama? Cuma semalam doang berarti? Iya lah mungkin. Malah tahu mau pindah kos kan ke sana. Mau numpang Iya. kos tuh. Jadi kita ngekos aja sini Kak. Iya. Tapi itu karena rumah kliennya hari itu di Gunung Pangilun kan agak jauh. Oh, iya jauh dong berarti. gitu. Oh, gitu. Jadi karena kita takut juga sendirian kan turun ya udah gitu. Oh gitu ya. Ya makanya mau sendiri lah ya, apalagi Iya. untuk yang makeup artist yang baru-baru mulai, Iya. mereka kan nggak tahu nih main jalan-jalan aja jam malam-malam gitu benar-benar. kan, itu bahaya juga Harus itu. peduli juga dengan diri sendiri. Iya betul sekali, jangan mikirin duitnya Duitnya aja, gitu. Tapi itu kadang kita kan juga minta transport nih. Iya. Nah kadang nih klien, Kak nggak usah lah pakai transport loh. Ini transport cuma berapa kita minta, tapi nyawa kita Iya, gimana? nyawa kita gimana gitu. Iya kan? Saya jam 2 malam mengejar rumah Iya. Anda loh gitu. Jam 2 malam loh Iya. gitu. Nyawa taruhan Nyawa loh di belakang. taruhannya itu loh. Ya udahlah, nyawa lagi, modal di belakang belum lunas lagi. Aduh. Kacau. Kacau. Tapi Nadira, ini mungkin harapan kamu untuk kedepannya, untuk MUA kamu, mungkin juga untuk murid-murid kamu mungkin kedepannya sebagai guru SD, ada mungkin untuk para MUA di luar sana itu seperti apa tuh kedepannya? Oke, harapannya sebagai MUA semoga kita makin berkembang lah ya Amin, usahanya. amin. Terus sebagai guru ya semoga siswa yang ngajar sama kita tuh senang gitu. Iya. Terus kita tuh sebagai guru sebenarnya bahagia loh kalau misalnya siswa mengerti apa yang kita bicarakan, mengerti apa yang sudah kita ajarkan sama dia, dan itu bakalan bisa dibawanya sampai nanti besar gitu. Betul. Nah harapannya semoga siswa-siswaku semua itu tetap mencintai gurunya karena Amin. bagaimanapun kalau misalnya kita kesel sama guru, nanti itu bakalan apapun yang disampaikan oleh guru itu nggak bakalan pernah nyangkut Betul, gitu ya. betul. Caranya adalah cintai dulu gurunya gitu. Nah, tuh. Jadi kalian para murid-murid di SD ya. Iya, SD. SD 23 Palu tuh. Denger tuh. Tadi Bu Nadira sudah melampiaskan unek-uneknya tadi. Aduh. Sudah melampiaskan unek-uneknya. Iya. Jadi tolong didengarkan gitu Iya. kan. Dan mudah-mudahan jadi pemimpin bangsa nanti ya. Amin. Amin masa depannya. Amin. Terima kasih Nadira Iya. atas waktu-waktunya, perbincangannya menyenangkan sekali, Iya. seru sekali. Aku baru tahu ternyata makeup itu ada berdimensinya ternyata. Aduh. Aku taunya itu ya dimensi itu 4 dimensi 3 dimensi doang, aku tanya. Di hukum fisika aku taunya. Iya benar-benar sih. Tapi di makeup juga ada Makeup dimensi juga wajah. dimensi wajah namanya. Astaga tuh. Sekali lagi terima kasih ya Nadira Iya. atas waktunya, menyenangkan sekali perbincangan kita. Sukses terus ya. Iya, amin. Ya, dan tetap semangat terus mengajar untuk anak-anak muridnya ya. Amin. Kalau misalkan ada yang nakal, jitak aja. Nah, jangan dong. Jangan. Nanti dilaporkan nanti. Jangan. Mohon maaf. Tidak. Cambuk. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan pun yang menonton, terima kasih juga sudah menemani kita di Podcast Sampai Mota. Jangan lupa nonton tadi Podcast Sampai Mota kok setiap hari Senin, Jumat, Selasa, pukul balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar di kawan-kawan sadanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain di sana dan bye bye. See ya.